Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada creative people dimanapun kalian berada. Kembali lagi di course ini bersama saya Expert William. Course ini tentang analisis gempa, diafragma, ketidakberaturan, serta detailing sesuai dengan SNI terbaru. Pertama-pertama saya ucapkan selamat kepada creative people karena sudah menyelesaikan modul pertama dan beserta kuisnya. Semoga modul pertama kemarin bisa menjadi modal bagi teman-teman semua dalam bekerja atau melanjutkan perkuliahan, sedang menggarap tugas akhir atau apapun kegiatannya yang berhubungan dengan gempa. Semoga creative people bisa memahami lebih mendalam tentang gempa setelah membaca modul pertama. Nah, sekarang pada modul kedua, expert akan menjelaskan tentang ketidakberaturan struktur serta akan memberikan pengantar terhadap diafragma. Baik, pertama yang akan dibahas adalah ketidakberaturan struktur horizontal. Nah, jadi ketidakberaturan struktur itu dibagi menjadi dua, yaitu vertikal serta horizontal. Yang pertama kita bahas itu adalah ketidakberaturan struktur horizontal. Nah, ketidakberaturan struktur horizontal ini, creative people bisa buka SNI 1726 2019, SNI gempa kita, pada pasal 7321 dan tabel 13. Di sana dijabarkan tentang semua yang akan expert jelaskan di sini. Nah, ketidakberaturan struktur itu dipecah menjadi 5. Yang pertama itu adalah ketidakberaturan torsi. Ketidakberaturan torsi itu sendiri dibagi menjadi dua. Ketidakberaturan torsi yang biasa dan ketidakberaturan torsi yang luar biasa atau extreme irregularity. Nah, cara memeriksa ketidakberaturan struktur ini adalah dengan mengambil nilai delta max dan delta average lalu dirasiokan. Apakah dapatnya 1,2 atau lebih kecil dari 1,2 atau di antara 1,2 dan 1,4 atau di atas 1,4. Nah, kalau di atas 1,4 itu namanya extreme irregularity, udah torsi yang luar biasa, torsi yang besar. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk gedung yang berada di kategori desain seismik E atau F. Nah, yang harus creative people perhatikan, di sini lambangnya oleh FEMA itu diberikan delta. Nah, sedangkan dalam code, expert mengambil referensi langsung dari ASCE-nya ya, karena Inggrisnya lebih bagus membedakan antara story drift dan story displacement. Nah, untuk menghitung torsional irregularity, itu digunakan kata-kata story drift. Apakah itu story drift? Jadi creative people, kalau seandainya creative people memiliki sebuah portal seperti ini, lalu portal itu berdeformasi karena gempa, mari kita katakan deformasinya seperti ini. Di sini nilainya misalnya 50 dan di sini nilainya 100. 50 dan 100 itu adalah story displacement. Sedangkan story drift yang dijelaskan oleh code itu adalah selisih antara displacement atas dan bawah. Nah, jadi kalau ditanya berapa story drift yang tingkat pertama, itu jawabannya 50. Kenapa? Karena 50 dikurang dengan 0. Nah, story drift lantai kedua itu berapa? 50. Kenapa? Karena 100 dikurang dengan 50. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan story drift. Jadi ketika memeriksa ketidakberaturan struktur torsi, nah itu pastikan creative itu tidak salah mengambil nilai dalam aplikasinya, baik itu ITAPS, Midas, ataupun apapun itu, pastikan creative people mengambilnya story drift, jangan story displacement. Karena di code itu dibilangnya story drift. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Berikut adalah hasil pemeriksaan yang expert lakukan. Nah, ini bagian ini sampai di sini, kalau expert bola ya, ke kiri itu adalah hasil dari ITAPS. Yang kita perlu lakukan itu cuma yang dari batas garis biru ke kanan. Jadi yang di kiri ini adalah hasil dari ITAPS. Hasil dari ITAPS. Nah, nanti expert akan jelaskan bagaimana cara mengeluarkannya pada course berikutnya.
di mana expert sudah mendevelop course, yaitu desain gedung 40 lantai dengan respon spektrum sesuai SNI terbaru. Silakan dinantikan ya Creative People untuk course tersebut, di mana akan dijelaskan bagaimana cara mengambil nilai-nilai ini dari dalam ITEPS. Nah, untuk course ini hanya akan dibahas bahwa tampilan perhitungannya adalah seperti berikut. Kita tinggal menghitung rasionya antara max drift dan average drift. Kalau nilainya di atas 1,2, kalau nilainya di atas 1,2, itu berarti ada ketidakberaturan torsi. Kalau lebih kecil dari 1,2, berarti tidak ada ketidakberaturan torsi. Nah, tapi special case, kalau sampai dia lebih besar dari 1,4, maka dinyatakan dia adalah ketidakberaturan torsi yang ekstrim. Itu tidak boleh terjadi pada gedung-gedung di Jakarta pada umumnya, karena Jakarta itu kan DEF ya rata-rata masuknya. Nah, seperti itu Creative People. Nah, berikutnya akan dilanjutkan ke ketidakberaturan horizontal yang kedua, yaitu kalau Inggrisnya reentrant corner irregularity, atau kalau di Indonesia kan itu ketidakberaturan sudut dalam. Nah, ketidakberaturan ini terjadi kalau gedung kita itu bentuknya L. Basicnya L sebenarnya secara konsep sudut dalam itu, kalau gedung kita udah membentuk sudut seperti ini, tidak kotak lah ya istilahnya. Misalkan kalau kita bilang gedung kita bentuknya seperti ini pun, sebenarnya kita harus cek ketidakberaturan sudut dalam. Jadi intinya basisnya tidak kotak. Nah, itu harus diperiksa ketidakberaturan sudut dalam. Nah, apa yang harus diperiksa ketika ketidakberaturan sudut dalam? Itu kita harus periksa apakah ini PY-nya lebih besar dari 0,15 LY atau X yang arah X-nya juga. Nah, apa itu LY, apa itu PY, apa itu PX, dan apa itu LX? Nah, ini ilustrasi dari FEMA ini sangat baik. Dia langsung memberikan ilustrasinya. Yang mana yang dimaksud PY, yang mana PX, yang mana LY, yang mana LX. Jadi intinya, bagian yang berupa kepala ya, kan kalau kita bilang itu struktur yang utamanya pasti yang ini nih, yang stabil itu daerah sini. Yang stabil itu cuma daerah sini. Atasnya itu bisa dipotong dan ini bisa dipotong. Nah, itu daerah ini, tinggi daerah yang warna merah itu tidak boleh lebih besar dari 0,15 lebar bangunan. Itu konsepnya. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya gedung-gedung kita punya kayak gini ya, yang ini ya, yang expert gambarkan. Nah, ini kita punya PY-nya gini nih, PX ya. Kita punya PX yang ini dan yang ini. Nah, itu tidak boleh melebihi 15% atau 0,15 dari lebar bangunan. Kalau seandainya melebihi, ya berarti masuk ketidakberaturan ini. Seperti itu Creative People. Memang ketidakberaturan ini sedikit kompleks ya. Pelan-pelan dipahami Creative People karena ini cukup penting. Karena gedung-gedung ya, makin sekarang ini bentuknya pasti tidak kotak. Pasti bentuknya L lah, U lah, atau mungkin plus lah, seperti itu. Jadi bentuknya umum tidak akan kotak. Dan kita harus bisa mengetahui analisis macam apa yang harus kita lakukan dan penalti-penaltinya apa. Nah, ini saya mau menjelaskan kenapa kalau gedung bentuk L itu harus dikategorikan sebagai ketidakberaturan. Nah, karena di bagian sini, di bagian yang ditandai oleh FEMA ini, itu sangat rawan sekali. Elemen di situ itu sangat berbahaya. Nah, kalau seandainya kita mau mengakalinya, kita nggak mau misalnya ada ketidakberaturan ini, maka kita harus mengimprove strukturnya dengan melakukan dilatasi bangunan. Nah, apa itu dilatasi? Dilatasi itu berarti ada pemisahan bangunan. Jadi gedungnya itu satu sebenarnya L. Cuma agar tidak terkena ketidakberaturan sudut dalam, ya kita pisahkan gedungnya. Jadi anggapannya dua gedung. Nah, nanti di sini mungkin disambung dengan suatu elemen yang tidak akan memberikan kontribusi kekakuan. Seperti itu Creative People. Secara mengakalinya. Cuma umumnya sih dalam konstruksi sih diharapkan semuanya nyambung ya. Karena dengan memberikan dilatasi ini jadi tanda tanya lagi. Kalau seandainya
yang ini gedung yang ini bergerak ke kanan, apakah nggak nabrak? Ya, kita harus desain dengan baik, apakah dia nggak nabrak. Nah, yang sama juga ini kalau ke kiri, apakah dia nggak nabrak? Jadi tanda tanya. Jadi umumnya biasa ya kita sebagai engineer ya kita berlakukan saja ketidakberaturan sudut dalam. Karena penaltinya juga tidak begitu rumit. Nah, kita beranjak ke yang berikutnya, itu ada ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Jadi konsepnya itu yang penting gedung kita dalam satu lantai itu nggak boleh ada area void ya, nggak boleh ada area void lebih besar dari setengah luas lantai. Nah, creative people bisa bayangkan, berarti kalau seandainya kayak mall atau stadion itu udah pasti ini ada gitu loh, ketidakberaturan ini pasti ada karena kalau mall aja kan kita tahu itu lubang-lubang di tengah-tengahnya yang bisa lihat ke bawah itu sangat besar kan. Nah, itu pasti terkena ketidakberaturan ini. Nah, berikutnya itu ketidakberaturan out of plane offset. Nah, itu kita bisa tahu ini secara kasat mata saja. Kalau ini kan digambarkan ilustrasinya sebagai dinding ya. Gampangnya kalau kita punya kolom, terus ini balok. Nah, kolomnya nggak berlanjut, tapi kolomnya ada di sini. Nah, itu juga termasuk ke dalam ketidakberaturan tipe ini. Jadi, konsepnya, kalau ada elemen penahan gaya lateral, ya kolom atau wall yang offset, yang nggak menerus sampai atas, nah itu kena ketidakberaturan ini. Nah, creative people bisa lihat, mulai dari yang ketidakberaturan kedua ya, kedua dan ketiga tadi, sampai sekarang yang keempat, itu semuanya simple, tidak ada perhitungan. Semuanya dengan mata ceknya. Tidak terlalu rumit kreatif people yang hitung cuma satu baik tadi tidak beraturan solusi 2, 3, 4 ini sekarang semuanya expert ajarkan cuma tinggal lihat aja strukturnya apakah dia ada offset dia geser nggak kolomnya atau tetap terus sampai atas kalau tadi apakah ada lubang nggak di lantainya terus yang ketidakberaturan nomor 2 tadi apakah bentuk gedungnya L nggak atau ada yang membentuk sudut nggak seperti itu kreatif people jadi tidak terlalu rumit untuk memahami tapi pelan-pelan saja dicerna baik-baik creative people agar konsepnya meresap. Nah, berikutnya adalah ketidakberaturan non-paralel. Nah, apa yang dimaksud dengan ketidakberaturan non-paralel? Ini sebenarnya berlaku kalau kita memberlakukan sistem penahan gaya lateralnya pisah-pisah, yang dimana di Indonesia itu tidak lazim. Nah, kalau kita tahu di Indonesia biasa pakainya maunya SMF, special moment frame ya, atau dual system gitu ya atau dua sistem. Jarang sekali cantilever shear wall. Sedangkan di Amerika, di mana FEMA itu kan berasal dari US, ini lazim pakai cantilever shear wall. Jadi mereka kalau desain bangunan bisa aja bentuk wallnya seperti yang digambarkan ini. Wallnya acak adul mereka bikinnya. Nah itu harus dikenakan termasuk ke dalam kategori ini. Nah, tapi kalau seandainya kita pakai special command frame, yang dimana semua elemennya itu adalah penahan gaya lateral atau dual system, ini nggak berlaku. Karena semuanya merangkai satu sama lain. Nggak ada yang terpisah begini. Nah, ini kalau dia tuh ini terpisah, ini satu, nggak ada yang nyambungin mereka berempat. Makanya namanya non parallel. Kalau SMF special moment frame semuanya dirangkai, baloknya nyambungin semua kolom. Kalau dual system juga sama, seperti itu. Jadi ini jarang sekali mungkin akan dijumpai ketidakberaturan ini. Nah, berikutnya itu kita akan membahas tentang ketidakberaturan struktur vertikal. Nah, ketidakberaturan struktur vertikal itu kita bisa cek di SNI 1726 SNI gempa kita pasal 7322 kalau tadi 7321 dan tadi tabel 13 sekarang tabel 14 jadi posisinya itu benar-benar atas bawah kalau di code ya atas bawah nah ini juga dipecah menjadi 5 ketidakberaturan vertikal ya nah ini pertama itu
ketidakberaturan tingkat lunak soft story. Nah, soft story ini juga sama kayak torsi tadi, dibagi menjadi dua, satu yang biasa, satu yang ekstrim. Nah, cara memeriksanya itu kita harus lihat kata-katanya ini ya. Ini sudah di-highlight oleh Fema dengan sangat baik. Kalau ketidakberaturan dari tingkat tertentu lebih kecil dari 70% dari tingkat di atasnya atau 80% dari rata-rata 3 tingkat di atasnya, nah maka itu masuk ke dalam 1A. Kalau seandainya dia persennya turun jadi 60 dan 70 itu masuk 1B. Nah, seperti yang torsi tadi, yang 1B itu juga tidak boleh terjadi di Jakarta umumnya. Karena Jakarta itu pasti masuknya DEF. Nah, ini juga apa namanya? Ini exception, ada pengecualian. Kalau rasionya nggak ada yang lebih besar 1,3, maka nggak apa-apa, nggak ada ketidakberaturan ini. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Itu sudah expert berikan contoh di slide berikutnya. Nah, seperti ini. Sama seperti torsi, ini kita belah. Yang ke kiri itu hasil dari ITEPS. Yang ke kanan itu yang kita kalkulasi. Nah, jadi dari ITEPS itu ada tabel seperti ini. Tinggal kita copy saja. Nah, ini juga seperti yang expert mention sebelumnya, akan ada di course desain gedung 40 lantai dengan respon spektrum dengan SNI terbaru yang sedang expert develop. Silakan ditunggu. Akan dijelaskan bagaimana cara mengambil tabel ini dari ITEPS. Nah, sekarang konsepnya itu sesuai yang expert jelaskan, kita tinggal cek apakah di arah X ya, di arah X itu ada ketidakberaturan yang masuk 70% tingkat di atasnya. Jadi ini kalau kalian lihat nih ya, misalnya expert ambil contoh yang lantai pertama, itu kekakuannya 321 sekian. Nah, yang kedua itu kan ini kita bisa lihat itu 186 ya. Kita ambil aja angka depannya 186. Terus kita ambil angka bawahnya 321. Nah, soft story itu mengantisipasi jangan sampai kolom itu kalau kita punya portal seperti ini ya, kita punya portal beberapa lantai, itu jangan sampai ada kolom yang makin ke atas itu makin geng kekakuannya berkurang. Jadi kalau bisa kolom lantai 1 itu kekakuannya lebih besar dari 2 dan 2 lebih besar dari 3. Jadi bawah itu ke atas harus semakin lemah. Jangan kuat lemah, kuat lemah, kuat lemah. Jadi kalau kita bisa lihat di sini nih kekakuannya bagus nih, makin ke atas makin lemah. Arah Y-nya juga bagus, makin ke atas makin lemah. Nah, itu yang harus dicek. Apakah yang lantai bawahnya itu eh, lebih kecil dari 70% di atasnya? Atau lebih kecil dari 80% rata-rata 3 lantai di atasnya. Nah, itu yang kita cek. Jadi intinya sebenarnya kalau secara kasat mata kalian lihat, ya kreatif people lihat dari bawah lantai 1 ke lantai atas itu mengecil ya kekakuannya itu udah pasti nggak ada ketidakberaturan struktur ini. Yang jadi tanda tanya itu kalau seandainya angkanya naik turun, nah itu yang harus diperiksa. Nah, berikutnya ketidakberaturan massa. Nah, jadi masa ini juga berlaku. Kan kita sudah belajar ya di course yang desain gedung 8 lantai itu ada yang namanya berat efektif struktur, berat efektif struktur. Nah, ini berat efektif struktur pada satu lantai itu tidak boleh melebihi 150% lantai di dekatnya. Jadi, misalkan kita punya lantai ini, kita sebut ini lantai 1, lantai 2, 3 ya. Nah, masa di lantai 2, W efektif, berat efektif di lantai 2, itu tidak boleh lebih besar dari 1,5 W1 atau W3. Or W3. Nah, berlaku seterusnya. Nah, kalau ditabulasi, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini juga sama, ini ke kiri, itu adalah tabel yang dikasih oleh ITEPS. Kita tinggal cek ini, apakah rasionya sesuai kode apa tidak.
Seperti itu. Cukup mudah bukan creative people, tidak perlu pusing-pusing, semuanya sebenarnya nilai sudah diberikan di tabs. Nah, nanti ini tabelnya ngeluarinnya gimana, silahkan tunggu course desain gedung 40 lantai ya, yang sedang expert develop. Nah, berikutnya, nah ini sudah seperti yang ketidakberaturan horizontal yang bisa dilihat dari mata. Kita tahu bahwa mungkin banyak desain ya, structural engineer yang mendesain kolomnya makin ke atas makin kecil nih. Kita tahu mungkin ada makin ke atas makin kecil dibikin kolomnya ya. Mungkin seperti ini kolomnya. Nah, ini sebenarnya dibatasi. Jangan sampai ada yang dikecilkan sehingga rasio antara 1, 2, 3 ini ya, rasio antara mereka itu melebihi 130%. Jadi 2 itu 2/3, sorry, berarti 1/2 itu harus lebih kecil dari 1,3 untuk dimensinya ya. Jadi intinya, kalau seandainya kolom kalian itu dari lantai bawah sampai lantai atas itu sama-sama aja, itu nggak akan ada ketidakberaturan ini. Ketidakberaturan ini harus dicek kalau seandainya kalian bikin kolomnya mengecil, makin ke atas makin kecil. Nah, creative people mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu kenapa ya kolom di atas itu harus makin kecil. Bukan harus, tapi orang biasanya menghemat. Kenapa? Karena seperti kita tahu, gedung itu makin ke atas itu tahanan lateralnya itu makin kecil, makin ke bawah makin besar. Kenapa? Biarkan expert jelaskan ya. Gedung itu bagaikan sebuah cantilever, free cantilever ya. Gempa itu kita tahu F-nya makin ke atas itu makin besar ya, ke bawah makin kecil ya. Nah, jangan salah konsep. Memang F makin ke atas makin besar, tapi bukan berarti gaya yang ditahan di atas itu semakin besar, tidak. Gaya yang di atas itu yang ditahan semakin kecil. Kenapa? Karena yang ditahan itu momen. Nah, sekarang semua ini akan bergerak ke bawah. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini semua akan dikalikan dengan jarak mereka masing-masing ke bawah. Berarti gaya yang paling kecil itu yang pasti lantai atas toh. Makin ke bawah makin gede, momennya makin numpuk. Makanya lantai pertama itu lantai paling dahsyat ruangannya pasti. Konsepnya seperti itu, creative people. Kenapa? Ketidakberaturan ini diadakan karena ada yang desain dengan mengurangi dimensi-dimensinya makin ke atas makin kecil sesuai keperluan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, ini ada ketidakberaturan diskontinuitas. Nah, ini kita bisa lihat dengan mata saja apakah ada bentuk yang seperti ini. Jadi jangan sampai penahan lateralnya itu geser. Ini mirip dengan ketidakberaturan nomor 4 juga di ketidakberaturan horizontal tadi. Cuma ini bukan satu elemen, tapi lebih ke arah gedungnya. Jadi apakah ada gedung yang tadinya nggak ada apa-apa di bawahnya kosong ya, terus tiba-tiba ada sesuatu di atasnya nih. Nah itu bahaya itu, karena dia kolom yang dicentang ini itu akan menahan gaya yang cukup dahsyat. Karena dia harus mentransfer gayanya ke sini. Kenapa harus ditransfer? Nah, gedung itu konsepnya adalah kekakuan. Kalau kita lihat kekakuan di sini dan di kanan ini, yang mana yang lebih kaku? Pasti yang kanan ini. Nanti gaya itu dari ini turun, 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 turun. Dia pasti akan gerak ke sini. Nah, berarti elemen yang warna biru ini, elemen yang biru ini, itu harus didesain untuk bisa mentransfer gaya-gaya tersebut, harus bisa tahan. Apalagi yang kolom ini, yang dua berdiri ini pasti terkategori kolom langsing nih. Nah, itu juga bahaya. Nah, jadi ketidakberaturan ini harus dipertimbangkan. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir, ketidakberaturan nomor 5 adalah ketidakberaturan tingkat lemah. Nah, tingkat lemah ini mirip-mirip soft story lah. Cuma kalau soft story itu yang diambil kekakuannya, kalau ini yang diambil adalah nilai base shear-nya. Jadi jangan sampai ada base shear yang nilainya
lebih kecil dari 80% di atasnya. Konsepnya sama, makin ke atas kalau bisa itu mengecil. Jangan sampai ada yang genjot-genjot, kecil gede, kecil gede, kecil gede. Sama seperti yang pertama tadi, soft story. Nah ini kalau kalian lihat Creative People sudah diberikan contohnya juga. Nah ini juga sama. Ini ke kiri adalah punya e-types, yang ke kanan adalah punya kita. Nah, kita tinggal lihat nih, base share-nya makin ke atas makin kecil. Berarti ini udah pasti ada ketidakberaturannya. Kalau seandainya dia gede kecil, nah itu baru kita cek tuh. Pasti ini nanti ada keluar yes. Kemungkinan, bergantung rasionya. Jadi, konsepnya yang kalau ketidakberaturan vertikal itu makin atas kekakuannya harus makin kecil. Base share-nya jangan genjot-genjot. Makin ke atas juga makin kecil. Itu udah pasti aman struktur kita dari ketidakberaturan ini. Nah, berikutnya, karena ada ketidakberaturan 10 macam tadi, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan kalau emang dia masuk ke dalam ketidakberaturan itu. Nah, yang paling pertama itu adalah prosedur analisis yang diizinkan. Nah, umumnya kalau kita ada ketidakberaturan struktur ya, umumnya tidak diizinkan masuknya ke semua struktur lainnya. Nah, ini diizinkan, pasti disuruh lihat sini. Kalau ada ketidakberaturan struktur, nanti bisa dicek di pasal referensinya. Nah, terus kalau yang paling umum yang dilakukan itu adalah amplifikasi nilai torsi. Nah, itu amplifikasinya rumusnya dikasih di code. Delta max per 1,2 delta average. Nah, ini harus berhati-hati ya, creative people ya. Lambangnya sama-sama delta, tapi delta yang dimaksud itu berbeda antara yang di sini dengan yang pemeriksaan torsi yang tadi, yang sebelumnya. Kenapa? Nih, kalau kita lihat ke ASCE-nya langsung, dia ngomongnya maksimum displacement, bukan drift. Beda dengan yang di tadi, yang pas pemeriksaan tadi, itu kita pakainya drift. Mungkin biar saya review ya, native people, apa yang dimaksud drift dengan displacement, saya ulang lagi. Nah, kalau seandainya kita punya gedung seperti ini, dan gedungnya berdeformasi, nah ini punya 50 nilainya, ini 100. Nah, ini namanya displacement, 100 dan 50-nya. Nah, kalau yang namanya drift, itu ini 50. Karena 50 kurang 0,50, di sini juga 50. Karena 100 kurang 50 itu 50. Nah, yang ini itu namanya drift, yang kanan ini namanya displacement. Jadi, semoga creative people sekarang sudah lebih hebat ya, sudah bisa membedakan apa drift dan apa itu displacement. Nah, berikutnya itu apa sih alasan kita harus mengamplifikasi ketidakberaturan torsi kalau seandainya ada ketidakberaturan torsi tersebut. Nah, kenapa? Karena kita bisa lihat kalau seandainya kita mengalami ketidakberaturan torsi ya, pasti gedung kita itu akan punya sebuah momen. Berarti nanti ini mungkin gedungnya jadi begini ya, ilustrasinya ya, di agak ekstrim. Nah, berarti elemen-elemen yang di samping-samping ini nih, yang di highlight sama Emma, itu kemungkinan besar itu rusak. Karena yang di perimeter itu yang mengalami gaya-gaya besar akibat momen. Nah, jadi kita harus mengamplifikasinya untuk jaga-jaga jangan sampai kalau dia pas-pasan gitu. Jadi dia harus lebih kuat. Makanya kita amplifikasi nilai torsinya untuk sebagai safety factor. Nah, ketidakberaturan struktur itu sebenarnya cukup sederhana. Rata-rata pengaruhnya itu ke analisis diafragma yang pada course ini belum dijelaskan ya, creative people. Nah, ketika pemeriksaan elemen-elemen kolektor ya, sambungan kolektor, itu gayanya harus ditingkatkan 25%. Ini akan pengaruh ke yang namanya FPX. Itu gaya-gaya untuk diafragma. Nah, jadi sebenarnya kalau creative people lihat itu tidak terlalu pusing kalau penalti ya. Meskipun ketidakberaturan struktur, penaltinya hanya 4. Cuma analisisnya yang diperbolehkan apa? Amplifikasi torsi dan amplifikasi FPX untuk analisis diafragma. Cukup sederhana. Nah, sekarang
ke bagian yang cukup menarik, yang mungkin bagi sebagian creative people belum familiar, akan diberikan sekarang pengantar elemen diafragma. Nah, apa sih itu diafragma? Kita bisa lihat ini ilustrasi yang expert ambil dari SNI ya. Nah, kita bisa lihat kalau diafragma itu ditunjukkan ini, itu adalah pelat. Jadi, diafragma itu sebenarnya sama dengan pelat lantai. Hanya saja istilah pelat lantai itu kita gunakan kalau dia sedang menahan gaya gravitasi. Kalau dia sedang menahan gaya gempa, itu kita bilang namanya itu diafragma. Bedanya hanya situ, tapi elemennya itu adalah pelat lantai. Pelat lantai. Nah, sekarang seperti yang expert sudah bilang di course desain gedung 8 lantai ya, dengan respon spektrum sesuai SNI terbaru, itu expert pada course ini akan menjelaskan apa itu diafragma fleksibel, rigid, dan semi-rigid. Nah, itu sebenarnya referensinya kita bisa lihat kalau di SNI kita itu di SNI beton 1726, maaf, SNI gempa 1726, pasal 7312. Nah, diafragma itu boleh kita asumsikan rigid kalau width to depth, berarti lebar dibanding kedalamannya itu harus lebih kecil dari 3. Dan nggak boleh ada ketidakberaturan horizontal. Kalau ada berarti harus semi-rigid. Ya, harus semi-rigid. Fleksibel di sini sebenarnya istilahnya itu lebih ke semi-rigid ya, kreatif ya. Lebih ke semi-rigid sebenarnya. Meskipun ada yang bilang fleksibel ini bukan semi-rigid, cuma more or less aplikasi-aplikasi hanya ada rigid dan semi-rigid. Nah, apa yang dimaksud width to depth ratio? Jadi misalkan kita punya sebuah gedung seperti ini ya. Nah, ini anggap kita X ya. Dan ini Y. Nah, Y to X-nya itu nggak boleh lebih kecil dari 3. Maaf, nggak boleh lebih besar dari 3. Kalau lebih besar dari 3 itu berarti harus semi-rigid. Nah, intinya sebenarnya inti dari pengkategorian diafragma itu kita nggak boleh punya lantai yang pipih. Gitu sebenarnya. Kita nggak boleh punya lantai yang pipih. Lantai yang diharapkan itu panjang per pendeknya itu harus lebih kecil dari 3. Kalau lebih besar dari 3 itu dianggap dia terlalu pipih. Seperti itu creative people. Konsepnya itu kita nggak boleh punya lantai yang terlalu pipih antar kolom ke kolomnya. Makanya dibatasi panjang per pendeknya itu harus lebih kecil dari 3 kalau mau diasumsikan rigid. Bukan yang nggak boleh. Boleh aja mau pipih gini, cuma diafragmanya nggak boleh rigid aja. Seperti itu creative people. Nah, ini adalah ilustrasi yang diberikan oleh SNI juga. Nah, ini tinggi diafragma ya, depth. Ini width-nya. Ada yang berdebat, width bentang diafragma itu ambilnya dari kolom ke kolom atau ujung ke ujung gedung. Nah, itu creative people bisa mendebatkan itu dengan atasan creative people mungkin atau dengan pembimbing skripsi atau dosen kelas creative people karena banyak pemahaman. Ada yang bilang ujung sampai ujung, ada yang bilang di setiap lateral resisting frame ya. Itu semuanya ada pertimbangannya masing-masing. Jadi creative people bisa menimang-nimang menurut creative people yang lebih masuk akal apakah ujung ke ujung atau di setiap bentang. Nah, ini kalau di diafragma itu ada yang namanya elemen kolektor dan ada yang namanya elemen core. Nah, apa itu kolektor? Elemen kolektor itu seperti namanya untuk mengkolek, untuk mengumpulkan gaya-gaya agar bisa disalurkan. Berarti kalau seandainya kita mau ngumpulin gaya, misalnya gaya kita itu lagi gempa arah Y, berarti elemen kolektor itu adalah elemen yang letaknya itu sejajar dengan arah gempa karena dia harus mengumpulkan gaya. Jadi dia pasti mengumpulkan gayanya seperti ini, berlawanan. Jadi dia yang elemen kolektor itu gampangnya adalah elemen yang arahnya sejajar dengan gempa. Nah, terus kalau kita beranjak ke berikutnya adalah elemen chord. Nah, elemen chord itu elemen yang tegak lurus arahnya dengan gempa. Nah, jadi ini kita bisa lihat kalau di SNI dikasih ilustrasi kita harus kasih tulangannya seperti ini nih. Kenapa? Karena gaya gempa itu kan ini dikasih ya, namanya gaya gempanya Q ya. Nah, itu nanti diafragmanya akan seperti balok dia, makanya harus ditulang. Tulangannya itu horizontal.
seperti balok saja. Kan dia bendingnya ke arah sini, nah maka tulangannya diberikan ke arah horizontal. Kan kalau dikasih arah vertikal dia nggak menahan bending ya kalau seandainya gayanya ke bawah ini. Nah, seperti itu creative people. Apa itu kolektor, apa itu quartz, semoga cukup jelas penjelasannya dalam pengantar diafragma ini. Nah, mungkin creative people bisa mencari referensi-referensi lain untuk kolektor dan quartz atau diafragma, karena memang materi diafragma ini cukup rumit, tapi sedang populer di Indonesia. Mungkin expert akan mendevelop course yang lebih mendalam tentang diafragma, silahkan ditunggu saja ya, creative people. Nah, ini ada ringkasannya. Jadi ini asumsinya ini gempanya arah Y ya. Jadi gesernya itu arah Y. Nah, ini ada tulangan kolektor. Nah, tulangan kolektor ini bisa dilihat arahnya ke Y. Nah, yang horizontal yang keluar dari gedung ini itu bukan tulangan port. Creative people harus dibedakan. Port itu letaknya biasa di ujung-ujung gedung. Kalau seandainya dia letaknya di tengah-tengah ya, itu namanya tulangan friksi. Kenapa tulangan friksi? Jadi untuk mempertahankan supaya nggak selip antara dinding dan plat lantai. Jadi dikasih tulangan seperti ini. Nah, cukup sekian Creative People penjelasan tentang ketidakberaturan struktur dan pengantar sedikit untuk diafragma. Bisa membuka cakrawala kalian kalau barangkali sampai sekarang Creative People ada yang belum tahu tentang ketidakberaturan struktur secara mendalam, ada yang belum tahu ada itu analisis diafragma. Nah, ini semoga bisa menjadi ilmu tambahan yang baik untuk Creative People sekalian dan bisa diimplementasikan dan mengesankan untuk atasan mungkin atau dosen atau pembimbing tugas akhir Creative People sekalian. Sekian yang expert bisa sampaikan. Terima kasih. See you Creative People in Module 3.